Oke, perkenalkan, saya Rizal Fardi Muklas. Di sini saya akan menjelaskan produk PMC saya, yaitu jamu personalisasi berbasis gaya hidup digital. Nah, singkatnya, produk saya ini yaitu konsep inovatif yang menggabungkan antara warisan kearifan lokal dengan teknologi modern untuk kesehatan generasi sekarang. Sebagai contoh, seorang konten kreator yang terdampak layar radiasi. Nah, formulasi yang tepat yaitu gabungan antara pegagan dan juga daun kelor, yang dimana formulasi ini dapat memberikan antioksidan dan juga dapat memberikan herbal untuk kesehatan mata. Nah, oke, lanjut di penjelasan PMC saya. Nah, yang pertama ada key partners. Yang pertama yaitu petani rempah dan herbal lokal untuk pasokan bahan baku segar dan berkualitas. Yang kedua ada penyedia teknologi atau software untuk pengembangan platform personalisasi. Yang ketiga ada penyedia layanan uji lab untuk pengujian kualitas dan keamanan produk. Yang keempat ada influencer dan komunitas kesehatan atau teknologi untuk menjangkau pasar. Dan yang kelima ada ahli kesehatan seperti dokter, nutrisionis, ahli naturopati untuk validasi dan kredibilitas produk. Dan yang terakhir ada penyedia logistik, yaitu untuk pengiriman produk yang efisien, terutama di wilayah Semarang dan sekitarnya. Nah, selanjutnya ada key activities. Yang pertama ada riset dan pengembangan untuk eksplorasi formulasi baru, integrasi teknologi data. Yang kedua ada pengadaan dan pengelolaan bahan baku, yaitu untuk membangun hubungan baik dengan petani lokal. Yang ketiga ada produk dan quality control untuk memastikan kualitas, keamanan, dan konsistensi produk. Dan satunya yaitu ada pengembangan dan pemeliharaan platform digital untuk update fitur dan keamanan data. Yang selanjutnya pemasaran dan branding digital untuk kampanye media sosial dan konten edukatif. Dan yang terakhir ada manajemen hubungan pelanggan, yaitu untuk respon cepat dan personalisasi layanan. Nah, selanjutnya ada value proposition. Yang pertama ada personalisasi ultra. Jamu yang dirancang khusus berdasarkan data gaya hidup, bahkan potensi data genetik jika diimplementasikan. Selanjutnya yaitu solusi berbasis data, yaitu kepercayaan yang lebih tinggi karena formulasi didasarkan pada informasi pribadi yang relevan. Yang ketiga ada kenyamanan modern. Produk siap minum atau konsentrat yang mudah disiapkan sesuai gaya hidup sibuk, yaitu yang simple. Nah, yang keempat ada kearifan lokal bertemu teknologi untuk memadukan tradisi jamu dengan inovasi ilmiah dan digital. Dan yang terakhir ada kualitas terjamin. Bahan baku alami, bersumber etis, dan proses produksi yang higienis. Nah, yang keenam ada edukasi dan penyerahan. Membantu pelanggan memahami manfaat jamu dan cara kerjanya pada tubuh mereka. Oke, selanjutnya ada customer relationship. Nah, yang pertama ada asisten personalisasi digital. Misalnya seperti chatbot AI untuk panduan awal atau konsultasi online dengan ahli herbal atau nutrisionis. Yang kedua ada komunitas online eksklusif, forum atau grup untuk berbagi pengalaman dan tips kesehatan. Nah, pasti ini sangat berguna karena akan terdapat grup yang dimana anggotanya nanti saling sharing satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada laporan kemajuan personal. Di sini akan menampilkan bagaimana jamu berkontribusi pada tujuan kesehatan mereka. Dan selanjutnya ada program loyalitas dan referral untuk mendorong referensi dan akuisisi pelanggan baru. Dan yang terakhir ada konten edukatif berkelanjutan seperti newsletter, blog, webinar tentang kesehatan holistik dan ilmu di balik jamu. Selanjutnya ada customer segment. Nah, yang pertama di sini ada generasi milenial dan Gen Z, yaitu individu yang sadar kesehatan, melek teknologi, terbuka terhadap personalisasi, dan mencari solusi alami untuk tantangan gaya hidup modern. Karena saat ini banyak Gen Z dan generasi milenial itu stres, kurang tidur, dan kurang fokus. Nah, yang kedua untuk profesional muda dengan tingkat stres tinggi dan kebutuhan untuk menjaga energi serta fokus. Yang ketiga yaitu pecinta teknologi dan wearable device
bersedia berbagi data untuk mendapatkan rekomendasi produk yang lebih akurat. Dan yang terakhir ada individu yang mencari pencegahan. Daripada pengobatan, fokus pada menjaga kesehatan jangka panjang. Karena saat ini banyak yang baru sadar kesehatan ketika mereka itu sakit. Nah, lebih baik menjaga daripada mengobati. Oke, selanjutnya ada key research. Yang pertama ada ahli jamu atau herbalis untuk formulasi data dan riset tradisional. Yang kedua ada ahli data atau AI developer untuk pengembangan algoritma, personalisasi, dan integrasi data. Yang ketiga ada pemasok bahan baku, yaitu jaringan petani rempah dan herba lokal di Jawa Tengah dan sekitarnya. Yang keempat ada fasilitas produksi dengan standar higienis tinggi dan sertifikasi BPOM dan halal, karena dua hal ini sangat penting. Mengingat di Indonesia mayoritas masyarakat beragama muslim. Nah, yang satunya yaitu platform digital, website, aplikasi mobile, sistem CRM, dan yang terakhir yaitu merek dan reputasi, yaitu dengan brand yang kuat, dipercaya, dan inovatif. Nah, selanjutnya yaitu channel. Yang pertama ada platform web atau aplikasi khusus. Nah, untuk input data, personalisasi seperti kuesioner, integrasi wearable, pemesanan, dan manajemen langganan. Karena dengan mengadakan ini atau membuat web seperti ini akan sangat memudahkan kami sebagai produsen untuk melakukan data seperti pembelian ataupun data-data lainnya. Nah, yang kedua menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube untuk pemasaran edukatif dan engagement visual. Yang ketiga ada kolaborasi digital dengan influencer kesehatan, tech reviewer, atau komunitas gaya hidup. Selanjutnya itu ada pop-up store atau booth interaktif di acara-acara kesehatan, teknologi, atau gaya hidup di kota besar seperti Semarang dan Jakarta. Nah, yang terakhir ada kemitraan strategis dengan penyedia wearable device atau platform kesehatan digital. Nah, selanjutnya ada cost structure.